students. We are from group 3, which took the theme about the prohibition of study tours, farewell, and graduation. Saya akan mewawancarai Bapak selaku guru di sekolah ini. Apa pendapat Bapak tentang kebijakan Denny Mulyadi yang melarang studi tour, perpisahan, dan wisuda di sekolah? Oke. Akan saya jawab ya tentang dilarang atau larangannya studi tour atau perpisahan yang diputuskan oleh gubernur kita. Memang ya dalam dunia pendidikan khususnya di tingkat SMA memang tidak ada yang namanya studi tour ya. Jadi kalau memang itu sudah ada kebijakan dan udah ada undang-undangnya, maka pihak sekolah tidak boleh karena ya itu sudah menjadi keputusan gubernur itu ya. Jangan sampai keputusan gubernur ini pihak sekolah melaksanakannya karena tidak ada acara atau mata pelajaran tertentu untuk studi tour. Itu adalah udah keputusan dari Gubernur Jawa Barat, maka harus dipatuhinya. Ya, itu aja mungkin kalau udah jadi keputusan nggak usah dilanggar. Mungkin itu jawabannya tentang studi tour yang dilarang. Perpisahan biasanya dilaksanakan oleh pihak sekolah ya. Tetapi perpisahan ini biasanya kalau yang saya tahu ya ada istilah wisudaan. Memang ya untuk tingkatan SMA atau SMP bahkan ada tingkat TK itu adalah wisudaan, tidak ada. Yang namanya wisuda biasanya untuk tingkat perguruan tinggi. Ya, jadi itu mungkin kalian harus tahu namanya wisuda itu untuk perguruan tinggi. Jadi di tingkat SMP, SMA sederajat itu tidak ada, ya, tidak ada. Namanya apa tadi? Wisuda. Jadi tidak ada, ya. Jadi harus mengerti kalian semua bahwa tidak ada wisuda untuk tingkatan SMP, SMA, apalagi di tingkat TK. Selanjutnya, bagaimana dampak kebijakan ini terhadap kegiatan belajar di sekolah? Kebijakan yang mana? Ya, yang tadi tentang study tour. Oke, ya. Jadi kebijakan untuk siswa, ya. Dampaknya apa? Ya tidak ada dampaknya. Ya, tidak ada dampaknya. Kenapa? Untuk siswa ya, yang namanya studi tour itu memang biasanya memerlukan biaya. Ya, biaya yang cukup besar. Itu kendalanya ya, tidak boleh maka gubernur melarang studi tour. Biaya biasanya ya tergantung kepada membebankan kepada orang tua ya, kecuali biasanya kalau kita mau belajar di luar biasanya di lingkungan sekolah saja, jangan keluar dari lingkungan sekolah. Yang penting kalian belajar bisa di luar ruangan kelas ya, boleh di halaman sekolah. Kan kita sekolah punya halaman yang cukup besar ya, nggak ada dampaknya ya. Dampaknya yang lebih efektif adalah untuk meringankan, maka pemerintah atau gubernur melarang studi tour tersebut supaya beban orang tua kalian untuk membiayai sekolah kalian itu tidak terlalu berat. Menurut Bapak, apakah kegiatan seperti study tour perpisahan memiliki nilai edukatif bagi siswa? Ya, kalau dibilang atau untuk edukatif siswa ya memang ada, tapi dilihat dari segi tadi ya, materi yang dikeluarkan memang ada ya, ada saja ya posisi positifnya ya, tetapi lihat dulu posisi negatif yang dampak dari studi tour tadi.
Ya kadang-kadang studi tour itu biasanya ya cuman alasan saja studi tour. Ya ternyata isinya cuman kalian itu senang-senang aja ya di tempat bermain ya. Jadi itu ya. Jadi bukan studi tour yang asli. Padahal kalian cuman liburan saja. Itu aja mungkin ya untuk studi tour yang tidak dibolehkan oleh Gubernur Jawa Barat itu. Apakah sekolah ini pernah merasa terbebani oleh biaya kegiatan semacam itu? Oke, yang namanya sekolah ini terbebani atau tidaknya masalah kegiatan itu ya pihak sekolah ya pasti terbebani. Karena apa? Biaya lagi ya, untung-untungnya biaya lagi ya. Kalau tidak ada dari sekolah, apakah mau ngambil dari orang tua? Itu tidak mungkin. Ya makanya pemerintah mengadakan dilarangnya itu untuk jangan sampai mengeluarkan biaya yang tidak perlu cuma untuk studi tour. Ya. Itu. Jadi pasti dampaknya sekolah juga tidak mau ya untuk membebani orang tua. Menurut Bapak, bagaimana sebaiknya sekolah menyikapi kegiatan ini agar tetap memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi siswa? Sikap sekolah untuk menyenangkan kegiatan belajar mengajar pasti mencari jalan keluarnya harus bagaimana supaya siswa itu tidak bosan belajar di dalam kelas. Makanya tadi boleh belajar di luar kelas di mana saja ya asalkan ada gurunya ya, itu ada guru pembimbingnya. Mau belajar di halaman mana, lapangan bola atau lapangan voli ya itu bisa saja supaya siswa itu tidak jenuh ya, tidak jenuh, mungkin lebih pahamnya untuk menyerap pelajaran yang diberikan ya itu. Jadi siswa itu akan lebih senang ya. Biasanya kalau di dalam kelas kadang-kadang siswa itu agak bosan ya, jenuh karena dengan situasi tidak ada perubahan ya. Untuk mencari solusinya mungkin dari pihak sekolah boleh belajar di luar ke kelas, boleh di halaman. Yang penting kalian senang dan bisa menyerap pelajaran yang kalian pelajari. Itu saja mungkin yang bisa Bapak jawab, kurang lebihnya maaf ya. Kapan Anda tentang larangan studi tour, perpisahan, dan wisuda di sekolah? Tentunya kurang setuju karena saya sebagai siswa lebih memilih untuk diadakannya study tour dan perpisahan. Menurut siswa, study tour dan perpisahan itu masa-masa kebahagiaan terakhir bagi mereka. Apakah kamu kecewa dengan larangan tersebut? Tentu kecewa, tapi saya juga berpikir sendiri bahwa semua siswa tidak mampu untuk mengikuti study tour atau wisuda tersebut. Jadi mungkin ada yang kecewa, ada yang tidak, tapi saya sendiri kecewa. Apakah menurutmu study tour menambah pengalaman belajar di luar kelas? Iya. Soalnya kan siswa itu harus butuh healing ya, nggak bosan di kelas. Jadi untuk diadakannya study tour kita menambah wawasan juga menambah pengalaman bagi siswa, khususnya untuk kelas 12. Bagaimana reaksi teman-teman Anda ketika mendengar kebijakan ini? Tentu berbeda-beda. Mungkin ada yang biasa aja, ada yang sedih, ada juga yang kecewa. Termasuk saya ikut kecewa dengan larangan ini. Karena kan masa di kelas 12 gak ada study tour ataupun wisuda. Saya sama, jawaban yang tadi itu kecewa. Jika Anda bisa memberikan saran kepada pemerintah, kegiatan seperti apa yang bisa menggantikan study tour tanpa biaya yang mahal? Mungkin seperti mengadakan makan-makan di kelas, lalu
bermain di beberapa tempat yang tidak menggunakan biaya, dan masih banyak hal yang bisa dilakukan untuk bersenang-senang. Oke. Apakah kegiatan seperti study tour dan wisuda menurut Bapak membebani secara ekonomi? Menurut saya iya. Karena apa, kalau misalnya studi tour itu dibebankan kepada sekolah mah itu lebih baik. Tapi kalau studi tour itu harganya cuma 20.000, 30.000 nggak jadi masalah. Misalnya studi tour ke Cililin, silahkan. Tapi kalau udah mengeluarkan 400, 500 itu sangat membebani orang tua. Baik, terima kasih. Berapa biaya yang dikeluarkan studi tour, perpisahan, dan wisuda? Untuk perpisahan wisuda, kalau misalnya perpisahan di daerah kita, di sekolah kita itu hanya 100.000. Kalau untuk pergi jalan-jalan studi tour itu biasanya 500.000. Yang jadi permasalahan bukan murah meriah 100.000. Yang jadi permasalahan dandanan perempuan bisa menghabiskan uang 300.000. Lalu menunggu waktu dandan itu dari jam 2 malam sampai jam 7 pagi. Ini yang ternyata kita lihat pemborosan. Bukan masalah yang 100.000 uang perpisahan, tapi persiapan kalian, kamu perempuan ya. Kalau laki-laki no problem, jas bisa dipakai jas siapa gitu ya. Nggak perlu dandan yang perempuan. Walaupun sudah dilarang dandan, tetap dandan. Dan itu dandan biasanya 200.000. Nah ini yang jadi permasalahan yang kita melihat kondisi keuangan orang tua dan segala macam, bukan uang 100.000-nya di sini perpisahan teh. Tapi proses dandan kalian, proses kalian mempersiapkan diri, belum lagi buket, beli ini, itu segala macam itu. Menghabisin duit orang tua. Apakah Bapak mendukung kebijakan ini atau tidak? Jelaskan alasannya. Mendukung melarang. Ya, mendukung melarang perpisahan atau wisuda. Ya. Sangat-sangat mendukung. Ngan tetap esensinya adalah siswa kelas 12 tetap harus ada momen yang baik untuk melakukan sebuah kegiatan perpisahan. Ngan carilah event yang sangat sederhana, yang tidak membutuhkan biaya. Contoh, kelas 12 dulu pernah mengadakan perpisahan ketika selesai ujian. Selesai ujian lalu nembakkan kembang api. Yang harga kembang api hanya sekitar 100 sampai 150.000, itu ditanggung oleh 4 kelas. Ya. Terus ada lagi kemarin itu usulan menyewa pemadam kebakaran yang hanya 300.000. Baik, silakan, tapi dibebanin kepada siswa 4 kelas, bukan oleh 2 atau 3 orang. Nggak jadi masalah. Atau pergi makan-makan atau ngaliwat. Carilah tempat momen perpisahan yang murah, meriah, seperti misalnya Mauludan Nabi kayak kemarin, Mauludan Nabi kita atau hari santri kemarin. Kan itu murah meriah duitnya. Nggak berapa itu, 500.000 dari sekolah aja udah bisa. Terus untuk mengadakan wisuda atau perpisahan jalan-jalan studi tour, bukan masalah mendukung atau tidak mendukungnya, masalah program dari KDM. Karena memang kita udah meneliti, ternyata kesulitannya itu kalau untuk wisuda dandanan segala macam. Untuk ke studi tour ke Pangandaran, dari 100 sekian orang, hampir 200 orang kelas 12 itu yang ikut paling-paling 30 orang. Iya. Nah, itu yang tidak efektif. Nah, tapi kalau semuanya sepakat mah nggak jadi masalah. Ini cuma paling-paling 30 orang. Nah, di situ yang makanya kami menarik kesimpulan tidak terlalu setuju dengan adanya perpisahan atau studi tour atau perpisahan wisuda dengan alasan kalau wisuda masalah dandanan yang mengeluarkan biaya lebih mahal daripada hajatan itu sendiri. Terus kalau misalnya studi tour yang ikut itu hanya tidak lebih dari 1/4 orang dari jumlah. That's all from group 3. Hopefully the term present is useful. Thank you.